A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di masjid syukur yang sangat kita cintai ini dalam rangka menjalin tali silaturrahim, memperkuat kembali ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan RW kita menjadi RW yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian salawat berangkaikan salam malah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu serta santriwan dan santriwati, anak-anak yang kami banggakan. Jadi sebelum kami memulai tausiah Bapak Ibu, izinkanlah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Lai dizinan Bapak Ibu? Jadi nama ambo Asyam Hafiz. Jadi kalau sobok di luar panggil saja Ustaz Hafiz. Ambo tinggal di Bukit Tinggi, kampung di Payakumbuh, dan orang tua kini tinggal di Padang. Jadi dari kita ambo di Padang dulu. Jadi masjid syukur itu mu tahu mana? Karena dulu waktu kelas 6 SD, waktu itu dapat juara 1 lomba mubaligh cilik. Kalau dulu sedang viral-viral mubaligh cilik. Kalau kini tak ada lagi. Jadi dulu zaman wali kota Pak Fauzi Bahar. Jadi yang juara-juara itu digilirkan ke setiap masjid. Ambo dapat giliran di Masjid Syukur kelas 6 SD, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahun 2016 pulang kuliah dari Yaman. Kemudian dan alhamdulillah sudah menikah. Jadi ambo termasuk ustaz yang terlambat menikah Bapak Ibu. Itu penyesalan ambo sampai kini. Ustaz yang terlambat menikah termasuk di antaranya ambo. Ambo nikah umur 22 tahun Bapak Ibu. Hah? Capek? Enggak, itu lambat Bapak Ibu. Kalaulah tahu ambo nikmatnya pernikahan, mungkin akhir baliklah nikah ambo Bapak Ibu. Jadi itulah mungkin perkenalan singkat. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita di malam yang penuh dengan berkah ini. Kajian yang akan kita sampaikan Bapak Ibu, menguatkan kembali silaturrahim dan menciptakan generasi-generasi yang Qurani. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia diibaratkan seperti dua buah wadah, dua buah tempat. Tempat yang pertama, tempat yang ukurannya kecil saja, kecil. Ukuran sempit, tidak terlalu luas. Sedangkan tempat yang kedua, ukurannya besar, luas luar biasa. Kita berikan contoh Bapak Ibu. Ibu juapa nio bau dua di kamar mandi. Kamar mandi kan di belakang. Kemudian masuk ke dalam kamar mandi, kita nio bau dua. Air keran keluar. Kemudian ditampung ke dalam ember. Biasanya embernya warna hitam Bapak Ibu. Jadi ember warna hitam, masuk air ke dalam ember tadi, full ember berwarna hitam penuh dengan air. Kemudian kita ni bau dua dengan air dalam ember tersebut. Rupanya masuk kamar mandi, dicari air dalam ember, ada kotoran kucing tergenang di atas permukaan ember dalam air tadi. Pertanyaan, air di dalam ember yang akan kita gunakan berwudu, ada kotoran kucing, bisa digunakan berwudu atau tidak? Bako tidak bisa.
bukan dek najisnya Bapak Ibu. Dek embenya ketek, menampung air tidak banyak, masuk najis, berubah menjadi air yang bernajis. Tapi sebaliknya, kalau kita berwuduk di sungai yang luas, ketika kita berwuduk di tepi sungai, lewat kotoran manusia Bapak Ibu, di muka awak berhentinya. Air yang di muka awak yang ada kotoran manusia bisa digunakan berwuduk atau tidak? Bisa. Bako bisa. Bukan mengalir saja, karena sungainya luas, menampung air banyak, lebih dari 2 kulah, masuk kotoran, tidak bisa mengotori air. Begitupun dengan hati Bapak Ibu. Ada hati manusia yang sempit, ada hati manusia yang lapang. Kalau hati yang sempit, contohnya Ustaz, dia tahunan bana, mendongkolnya, disampaikan kebaikan, tidak menerimanya, diberikan kritik dan saran, melawan Bapak Ibu. Ada tidak orang yang serupa itu? Yang menyabiado berarti itu orangnya Bapak Ibu. Banyak orang serupa itu. Disampaikan kebaikan, mendongkol luar biasa. Itu tanda hatinya sempit. Tapi kalau orang yang hatinya luas Bapak Ibu, bertetangga aman dan akur saja, saling bertegur sapa, disakiti dia balas dengan kebaikan, digunjingkan dia balas dengan sikap yang ramah, tetangga yang baik, itu tanda hatinya luas. Seperti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kan Allah yang menjanjikan, alam nashrah laka, bukankah kami telah melapangkan hatimu ya Muhammad? Melapangkan hati inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga dan masyarakat Bapak Ibu. Kalau ingin RW kita akur, jalin silaturahim, kuatkan ukhuwah Islamiyah. Ustaz, apa kegunaan silaturahim? Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam syurga. Jangankan masuk, la yashummu raihatal jannah, bau syurga saja tidak akan bisa mencium. Siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ustaz, silaturahim itu intinya apa Ustaz? Tidak banyak-banyak, 2 saja Bapak Ibu. Yang 2 tu, minta maaf dan memberikan maaf. Kini yang bertanya, ma yang lebih mulia Bapak Ibu, minta maaf atau memberikan maaf? Minta maaf atau memberikan maaf? Contoh, bagi contoh, ibu yang paling ujung yang menyandang. Siapa nama ibu? Yang jilbab merah, yang masker pink, ndak balance nampak jom bu. Siapa nama ibu? Bu Ade. Ambo jo Bu Ade dake secara emosional. Baku dake Ustaz, kama saja ambo ceramah, Bu Ade hadir. Jadi hubungan kita lah dake. Tiba-tiba Bu Ade ambo gunjingkan, ambo jatuhkan kehormatan beliau, ambo hina di belakang beliau, ambo bohongi, ambo dustai. Kemudian Bu Ade berangga ambo, Ustaz, mana Ustaz gunjiangan ambo? Salah ambo kau Ustaz. Ambo mengakui kesalahan, ambo minta maaf. Bu Ade, ambo lah memfitnah, menggunjingkan, menghina ibu, maafkan ambo. Bu Ade yang difitnah, yang dizolimi, yang diinjak-injak kehormatannya, mau memberikan dan membukakan pintu maaf. Kini ma yang mulia, ambo yang salah yang minta maaf, atau beliau yang dihina, beliau yang memberikan maaf? Ma yang mulia? Yang memberikan. Kalau minta maaf, awak yang salah. Kalau ayolah kata ibu, kalau memberikan maaf, itu yang jauh luar biasa.
Jadi ingat Bapak Ibu, selalu berikan maaf, insya-Allah sesuai dengan janji Allah. Uiddat lil muttaqin, syurga yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Salah satu dari 4 golongan, wal afina 'anin nas, yang mau memaafkan manusia. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan lupa minta maaf dan memberikan maaf. Kini Ambon yang menyampaikan satu hal Bapak Ibu. Orang banyak yang salah kaprah. Bako salah kaprah Ustaz. Maaf itu bukan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Maaf itu bukan bahasa Inggris. Maaf yang dikenal dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Dari kata afa, ya'fu, afwan, ma'fu, maaf. Ma'fu artinya Ustaz, menghilangkan secara tuntas, tidak berbekas. Itu yang namanya maaf. Menghilangkan secara tuntas, dendam kesumat. Kadang orang banyak zaman kini, Ustaz, kata Bu Ade kamu, Ustaz lah memfitnah ambo, mengunjiangan ambo, menjatuhkan kehormatan ambo. Ambo lah maafkan Ustaz, tenang, ambo lah maafkan. Tapi mulai kini jangan mencogok je muka Ustaz di muka boleh. Ada orang serupa itu. Ustaz lah ambo maafkan, tapi ingat di neraka biswa Ustaz pertanggungjawabkan balik. Itu bukan maaf. Kalau sudah memberikan maaf, hilangkan seluruh dendam kesumat yang ada. Tapi ingat, memberikan maaf itu mulia, minta maaf pun tidak kalah mulia. Contoh, Bu, Pak, rumah orang tua ambo di Lubuk Buayo. Ambo tinggal di Bukit Tinggi, tapi sejak ketik orang tua lah di Padang. Kemudian ambo sampaikan ke ibu Pak, Bu Pak, tolong besok pagi cari rumah ambo di Kelurahan Lubuk Buayo. Ambo nak menyabui RT bara, RW bara, gang masuknya di ma, cat rumah warna po, rumah urutan yang kabara. Ambo nak menyabui. Ambo cuman menyampaikan tolong cari di Gulai Bancah. Kira-kira ibu Pak yang mencari sobo atau indak? Ndak kan sobo. Lubuk Buayo itu kecamatan atau kelurahan? Kelurahan. Kecamatan Kota Tangah. Kelurahan Lubuk Buayo. Tingkat kelurahan saja tidak bisa kita mencari. Apalagi tingkat kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, negara, benua, bumi, bahkan padang mahsyar yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita disuruh mencari orang yang dulu kita fitnah, kita gunjingkan, kita zalimi dan belum minta maaf, maka nanti di akhirat kita pertanggungjawabkan seluruhnya. Makanya ingat Bapak Ibu, sejak kini jangan gengsi minta maaf. Kalau gengsi minta maaf, mustahil. Ada tetangga yang satu dengan tetangga yang lain, tidak ada saling terjadi gesekan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti ada. Si A bersampingan rumahnya dengan si B, si A tersinggung je si B, si C mengompori, si D tukang menggalaan. Lengkap sadonya. Kalau tidak minta maaf, di akhirat nanti kelak dipertanggungjawabkan. Jadi ingat Bapak Ibu, yang pertama minta maaf dan berikan maaf. Yang kedua, untuk silaturahim tetap terjaga, ukhuwah Islamiyah tetap ada. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan masjid Bapak Ibu. Ambo kamari dulu masjid masih ketik. Kinilah gadang di sampiang Bapak Ibu. Untuk memakmurkan masjid bukan sekedar bentuk fisik, tapi untuk memakmurkan, menghidupkan masjid dengan meramaikan di dalamnya. Kalau jamaah di dalamnya lah ramai, insyaAllah RW kita akur Bapak Ibu. Banyak tadi rencana-rencana luar biasa yang disampaikan Ibu RW kita. Itu luar biasa, semangat jangka panjang Bapak Ibu. Kalau ramai masjid, sarupoiko, insyaAllah rukun warga kita akan semakin kompak, baik dan menjadi RW yang selamat dunia akhirat Bapak Ibu. Contoh,
Bako jangan tinggalkan masjid Ustaz. Kini yang bertanya, yang laki-laki ke masjid wajib atau tidak? Yang laki-laki wajib kamu saji atau tidak? Yang ibu-ibu wajib kamu saji atau tidak? Wajib atau tidak? Tidak. Kalau tidak wajib, mengaju ibu kamu saji kini. Kini yang mau sampaikan, Ustaz, yang laki-laki wajib ke masjid atau tidak? Jawab surang. Nabi yang mengatakan. Nabi saja gambarannya. Selesai menjadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Beliau tawajuh menghadapkan wajah ke hadapan sahabat makmum di depannya. Kemudian Nabi mengabsen satu persatu. Kata Nabi, Bapak Ibu, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Bako nak nampak di masjid. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, oh, beliau sedang di rumah solat ya Rasul. Kata Nabi, layan tahiyanna. Orang-orang yang hari ini tidak ke masjid, biswa nyulang tak kamu saji balik. La uharriqanna alaihim buyutahum. Saya bakar rumah-rumah mereka. Lihat Bapak Ibu. Kini nyo ndak kamu saji, biswak nyulang ndak kamu saji balik, ambo bakar rumah-rumah mereka. Bayangkan kalaulah Nabi ada di Rawang Bapak Ibu, lah berapa banyak rumah yang dibakar Nabi. Lah banyak, luar biasa. Makanya ulama mengatakan karena ancaman dari Nabi kuat, hukum ke masjid bagi laki-laki. 3 ulama mazhab mengatakan wajib, sedangkan Imam Syafi'i seorang saja mengatakan fardu kifayah. Jadi ingat Bapak Ibu, sehat lahir batin, datanglah kamu saji. Keutamaan ke masjid Ustaz, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selain itu ada, Nabi mengatakan salatul jamaah tafdulu salatal fazi bi 27 darajah. Keutamaan salat berjamaah dibandingkan salat sendiri di rumah, berapa pahalanya Bapak Ibu? 27 derajat lebih mulia di sisi Allah. Kini yang bertanya, salat di masjid syukur, satu salat 27 derajat. Kalau salat di rumah 1 derajat, di masjid syukur 27 derajat. Pertanyaan Bapak Ibu, kalau di Masjidil Haram di Makkah, kalau di masjid syukur satu solat 27, kalau di Makkah Masjidil Haram satu solat, berapa lipatan pahalanya Bapak Ibu? Yang bisa menjawab, ambuagiah tiket umroh. Yang bisa menjawab, ambuagiah tiket umroh bagi siapa yang mendaftar Bapak Ibu. Bara di Makkah bagus 100.000. Ni ibu umrah. Jadi di Makkah Bapak Ibu 100.000, di Masjid Syukur 27. Di Makkah 100.000, di Madinah 1000 marrah 1000. Di Masjidil Aqsa 500. Di Siko 27. Di Makkah 100.000. Tapi ingat, jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan, pulangnya dari Makkah. Bu Haji, bakal tak pernah pai kamu saji sejak pulang dari Makkah. Oh ya Ustaz, ambola banyak dapat pahala di situ kapatang. Semakin sering kita ke masjid, semakin besar ganjaran yang kita dapatkan. Ramaikan masjid, pahalanya luar biasa. Kini yang bertanya sebentar, kok penting? Pertanyaan yang paling banyak ditanya jamaah selama 4 tahun ambo dakwah turun. Pertanyaan yang paling banyak ditanya, Ustaz, khusyuk tu wajib atau tidak? Kini yang bertanya, khusyuk di dalam salat wajib atau tidak? Bapak Ibu, khusyuk di dalam solat wajib atau tidak? Wajib.
Kalaulah wajib, ambo yakin tak kan ada solat kita yang diterima Bapak Ibu. Contoh, ambo bagi saja contoh. Ibu jawab solat Allahu Akbar. Gaji ketiga balai petang lah turun atau lunia. Kira-kira tu khusyuk atau tidak? Tak khusyuk. Kalau khusyuk tu wajib, sah solat kita tidak? Tak sah. Makanya mau sampaikan jangan ragu. Khusyuk di dalam solat laisa ruknan min arkanis salah. Khusyuk di dalam solat bukan rukun solat. Rukun solat tu 3 baleh. Selain dari 13 bukan wajib. Khusyuk bukan rukun. Tidak ada satupun ulama fikih yang mengatakan khusyuk tu wajib. Makanya kadang lucu Bapak Ibu. Jamaah namuak mengalan piti sekian juta untuk pelatihan khusyuk dalam solat. Khusyuk tak wajib Bapak Ibu. Memang khusyuk tu wahbi, anugerah khusus dari Allah. Kita dianjurkan khusyuk, harus kita berjuang mendapatkan khusyuk. Kalau tidak khusyuk, solat kita tetap sah. Ustaz, ambo ndak niyo solat. Mana niyo? Ndak bisa khusyuk. Ndak ada cerita. Khusyuk tu serupa ikut perumpamaan Bapak Ibu. Ibu yang mau kena ping. Siapa nama ibu? Ya. Bu, adik. Tadi bu adik loh. Bu adik, ya. Ibu yang paling belakang, jilbab merah memangku anak. Siapa nama ibu? Yan, Dian. Bu adik, Bu Dian. Kemudian ibu yang pakai jilbab pink di muka. Siapa nama ibu? Ida, Bu Ida. Terakhir ibu yang pakai yang pink-pink yang lain lagi. Di samping Bu Ida. Siapa nama ibu? Yanti. Taib. Ambo dapat ampe orang ibu-ibu Bapak Ibu. Bu adik, Bu Dian, Bu Ida, Bu Yanti. Itu. Ampe ibu-ibu. Ambo misalkan bukan seorang ustad. Ambo bukan ustad. Misal, ambo seorang pelukis terkenal. Ambo punya pameran lukisan Biswa di Kantua Camat Padang Selatan. Biswa kini hari Jumaat, besok hari Minggu, ambo ada pameran lukisan di Aula Kantua Camat Padang Selatan. Jam 10 pagi. Yang pertama, Bu adik, ambo undang ibu, tolong tiba besok pameran lukisan ambo di Kantua Camat. Bu adik, beliau tak faham lukisan. Dek tak faham lukisan, Bu adik memutuskan tidak datang. Karena tak faham, mengambo tiba. Yang kedua, Bu Dian. Bu Dian sama je Bu adik, tak faham lukisan. Tapi karena menghormati undangan, beliau datang. Kemudian Bu Ida. Bu Ida sakitik banyaknya faham dan Bu Ida juga datang. Yang terakhir Bu Yanti. Bu Yanti ku bukan sekedar faham, tapi khusyuk ngaratinya luar biasa. Ketika beliau mencelik lukisan ambo, faham beliau, khusyuk beliau. Bu Yanti. Ya Ustaz. Saking faham dengan lukisan dan beliau juga datang. Kini aku tanya, di antara Bu adik, Bu Dian, Bu Ida, Bu Yanti, di antara berampai ibu-ibu yang paling mulia sifatnya siapa? Siapa yang paling mulia, yang paling baik sifatnya? Siapa? Bu Dian. Bukan Bu Yanti. Baka bukan Bu Yanti Ustaz. Bu Yanti itu datang wajar karena beliau faham. Jadi beliau datang biasa saja.
Tapi yang paling mulia, yang paling rancak sifatnya Bu Dian. Bako Bu Dian Ustaz, beliau ndak faham lukisan, indak ngerti apa yang nyoca lihat, tapi karena menghargai undangan, beliau datang memenuhinya. Itu sifat yang luar biasa. Pertanyaan yang pertama selesai. Yang paling mulia sifatnya Bu Dian. Pertanyaan kedua, kalau yang paling mulia sifatnya Bu Dian, yang paling cilaku perangainya siapa? Siapa? Bu? Bako Bu adik, beliau ndak faham, ndak ngerti. Ambola panik mau undang dari buki, kamari mau undang ibu, ibu ndak tibu. Tasingguang hati ambo. Begitupun dengan solat. Allah memanggil kita, hayya 'alas salah. Hei, solat kalian. Siapa yang khusyuk atau tidak? Siapa yang banyak utang? Siapa yang bertengkar suami isteri? Siapa yang banyak beban masalah? Siapa yang tidak bisa khusyuk? Kalau Allah mengundang kita datang, datang gitu. Walaupun banyak beban pikiran, tak bisa khusyuk, Allah mengundang, datang. Faham Bapak Ibu? Makanya Bu adik, besok jangan diulang oleh itu beliau. Jadi ingat, datanglah ke masjid, penuhi masjid. Ke masjid itu keutamaan banyak Bapak Ibu. Selain mempererat silaturahim, kemudian pahalanya besar. Kalau rajin kita ke masjid, mendapatkan wawasan keilmuan di dalam solat berjamaah. Contoh, rajin kita ke musajid. Di masjid kita ada beberapa buya, ustad-ustad di komplek gitu. Ketika kita celiak, ustad yang pertama takbirnya sampai bahu, Allahu Akbar. Celiaklah ustad yang lain sampai dado, Allahu Akbar. Celiaklah ustad yang lain sampai talingo, Allahu Akbar. Kita tanya, buya, bako buya tangan sampai bahu, buya sampai dado, buya sampai talingo. Setiap mereka mengeluarkan dalil. Ternyata Nabi mengatakan, Nabi pernah mengangkat tangan sampai dada, pernah pula sampai bahu, pernah pula sampai telinga. Yang tidak pernah terlampau semangat, Allah. Itu yang tak pernah. Dari mana kita tahu Ustaz? Datang ke masjid. Kalau solat di rumah tak akan tahu Bapak Ibu. Perbedaan pendapat itu indah. Makanya ada orang yang kadang-kadang nyo solat Allahu Akbar di siko, di dado. Ada lo yang sebelah kiri, Allahu Akbar. Ada lo yang di bawah dado, Allahu Akbar. Ada yang lurus tangan ke bawah, tidak disedekapkan. Ternyata Nabi pernah mengerjakan semuanya. Semakin sering kita ke masjid, semakin bertambah ilmu kita, semakin faham kita tentang perbedaan. Kalau sudah faham perbedaan, ukhuwah Islamiyah, silaturahim di antara kita pasti akan terjaga Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak pernah kamu saji, mencari orang yang berbeda. Ada orang solat, ada tidak orang solat serupa itu? Ada lo yang nyobulean Bapak Ibu. Aduh, yang tak pernah baca lihat. Jadi kalau serupa itu kadang banyak, Ustaz, ada orang sewalambo solat modiko, tidak ada masalah. Mazhab Maliki memperbolehkan serupa itu. Mazhab Syafi'i cuman sekali saja. Asyhadu an la ilaha sekali saja. Tapi mazhab Maliki boleh berkali-kali, tidak ada masalah. Yang salah itu orang di sebelah mereka. Kita satu mencaliak Bapak Ibu. Biarlah orang serupa itu, tidak ada masalah. Makanya hati kita lapang, ukhuwah kita terjaga, silaturahim kita erat kalau ilmu sudah bertambah. Bu, Pak, tanya Bu Cik. Ada orang solat, ketikanya solat, payahnya manahan buang angin.
Jadi ketikanya solat dek payah manahan buang angin, kemudian imamnya lama lo baca ayat pendek. Nya ayat pendek pilamo. Allahu Akbar. Deknya payah nan buang angin. Payahnya manahan. Sampai di ujung solat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Sampai di ujung. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Payahnya manahan. Payahnya manahan. Imam panjang baca ayat. Selesai salam yang pertama, lapeh bom atom Bapak Ibu. Baru salam yang pertama, alun salam yang kedua lagi. Lapeh. Pertanyaan. Alun sempat salam yang kedua, masih salam yang pertama. Lapeh angin. Pertanyaan, solatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Yang paling kareh hanya bisa berarti itu pelakunya Bapak Ibu. Bakosah. Karena kalau kita kaji dalam fikih, rukun yang wajib ketika salam hanya at-taslimatul ula, hanya salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua sunnah. Salam yang pertama itu yang rukun solat itu. Sedangkan salam yang kedua itu yang sunnah. Jadi ingat Bapak Ibu, apalah yang amai-amai di mungkuambo. Yang lah tua atau apa-apa yang lah tua. Mohon maaf. Kadang kita ada penyakit, itu penting Ambo Sabi. Karena fikih itu tidak memberatkan. Jadi Ambo biasanya kalau kajian rutin, Ambo materi Ambo fikih sama tafsir. Kemudian ketika ada orang yang solat, iku amak banyak bertanya kamu, Ustaz, amak ketika solat Ustaz, acok buang angin, sasak masuk angin. Allahu Akbar, nyotahan. Tiba-tiba batu amak Ustaz. Lapane manahan go. Batua yang dia teh Bapak Ibu. Dek dia teh batua. Di bawah ndak batua. Kalau batua batal solat. Kalau batua di bawah batal solat. Batal. Ikut ndak kaluah. Ndak. Cuman sakit saja. Cuman sekitar situ saja Bapak Ibu. Ambo yakin kita sedunia pernah mengalami Bapak Ibu. Nya ndak keluar, ndak, cumannya modikah. Mirip-mirip itulah. Jadi keluar cuman di sini saja. Batal solat tidak? Amai-amai batal tidak? Nabi yang menjawab. Kata Nabi, la yansarif ahadukum anis salah. Jangan kalian membatalkan salat hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, sampai terdengar bunyi dan tercium bau. Kalau bunyi ndak terdengar, bau ndak taraso, fa innaha min wasawisi syaitan. Ini merupakan bentuk godaan dan gangguan syaitan. Dah usah dibatalkan Ustaz. Berarti Ustaz tidak berbunyi dan tidak berbau. Yo, dua. Kalau salah satu bau Ustaz ndak bisa. Ada orang yang tidak berbunyi, tapi baunya mematikan Bapak Ibu. Ada juga. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Untuk melapangkan hati yang sempit tadi, untuk menguatkan kembali hubungan di antara kita, biar tidak ada yang mudah saling menyalahkan, kuatkan kembali keilmuan-keilmuan kita.
Jadi ingat Bapak Ibu, tambah selalu ilmu-ilmu kita, semakin bertambah keilmuan kita, semakin lapang hati kita, semakin kuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ambo kalau masalah minta maaf dan memberikan maaf, tainge samo Buya Hamka Abdul Malik Karim Amrullah. Mengapa Buya Hamka yang Ustaz contohkan? Buya Hamka itu luar biasa Bapak Ibu. Difitnah, dizolimi dengan keji. Beliau pernah dituduh menjual aset Sumatera Barat di kancah nasional. Lihat kisahnya. Di mana Ustaz baca dalam buku Tasawuf Modern yang dikarang Buya Hamka. Ada bukunya di rumah Hambu, rancak. Perjalanan kehidupan Buya Hamka beliau tuangkan di dalam kertas yang dicatat dengan tinta emas Bapak Ibu. Ketika Buya Hamka menulis perjalanan hidup, beliau pernah difitnah Bapak Ibu. Menjual aset Sumatera Barat di kancah nasional. Kemudian beliau dipanggil ke Jakarta, diintrospeksi atau diinterogasi. Kemudian dimintai keterangan beliau. Beliau duduk, kemudian meja tampek Buya Hamka di mukonya. Orang yang menuduh Buya nyongkek kakinya Bapak Ibu, nyolatak kata meja tampek Buya Hamka. Tak punya adab dan sopan santun dengan ulama. Ketika difitnah, beliau tak punya lawyer, beliau tak punya pengacara. Karena difitnah dengan keji, akhirnya beliau dipenjarakan lebih kurang 2 tahunan Bapak Ibu. Pulang dari penjara, beliau kembali mengajar di Danau Maninjau, di kampung beliau dekat Sungai Batang. Kemudian mengajar ratusan murid-murid beliau. Kemudian datang sepucuk surat. Dicaliak Bapak Ibu. Teruntuk Abdul Malik Karim Amrullah, dalam tanda kurung Buya Hamka. Kemudian murid Buya bertanya, Buya, surat dari siatu Buya? Dari orang yang dulu memenjarakan saya. Anionya Buya, meminta jenazahnya disolatkan. Jangan disolatkan Buya, dia munafik, fasik, zindik, jangan disolatkan. Kemudian Buya Hamka mengatakan, mungkin di akhir hidupnya dia sudah bertaubat kepada Allah. Kemudian muridnya kembali mengompori, Buya, tapi beliau memenjarakan Buya dalam penjara. Kata Buya, karena saya di penjara, saya mampu mengarang kitab Tafsir Al-Azhar di dalamnya. Karena sifat pemaaf beliau, beliau ambil jas kebanggaan, kemudian sarung, peci hitam, kemudian beliau solatkan jenazah yang dulu pernah memenjarakan beliau. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi kalau bisa makanan biko saja dibagi Bapak Ibu. Jadi kita 1 jam saja. Jadi ketika di penjara, beliau mau memaafkan mereka yang sudah memenjarakan Buya. Siapa orangnya Buya? Tidak usah kita sabik Bapak Ibu, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi di penjara beliau maafkan. Minta jenazahnya disolatkan. Disolatkan Buya. Kini bertanya ke Ibu Jopak. Ibu Jopak di penjara, difitnah dengan keji 2 tahun, keluar dari penjara, meninggal orang yang memfitnah, minta disolatkan jenazahnya, disolatkan tidak? Jadi ingat Bapak Ibu, disitulah kelapangan hati yang luar biasa. Jadi ingat Bapak Ibu, itulah inti dari silaturahim, memberikan maaf dan membukakan pintu maaf. Kini ambo ni bertanya Bapak Ibu. Ambo lihat banyak remaja-remaja yang luar biasa. Anak-anak gitu. Pertanyaan. Anak-anak lihat ke Ustaz. Ada pertanyaan. Kalau pertanyaan ada, berarti hadiah ada. Maduk kamu ko. Pertanyaan. Yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari Ustaz. Kalau bisa menjawab kedua-duanya, Ustaz agiah 50.000. Nah, cari ke Ustaz. Yang bisa menjawab, berapa hadiahnya tadi?
50.000 untuk anak-anak Ustaz sadonyo. Santriwan santriwati sama. Pertanyaan yang pertama. Siapa yang bisa menyebutkan 10 nama pemain sepak bola? Oi. Wah, Ustaz. Silakan. Mana tadinya? Silakan berdiri. 10 nama pemain sepak bola. Silakan. Ada yang bisa? Atau bersama-samalah. Sia, yang pertama sia. Ronaldo lah pindah ke MU, sia lain. Messi ke PSG, sia lain. Neymar tetap PSG. Sia lain. Pogba MU, ya betul. Kalimo sia. Apa? Gareth Bale, oh iya, di Real Madrid. Mohamed Salah, ayo pemain Liverpool, mantap. Siapa lagi? Salah tadi. Siapa lagi? Ozil, iya, ke Fenerbahce. Siapa lagi? Yang ke-9 siapa lagi? Dybala, ya Juventus 9. Yang ke-10 siapa? Crespo lah pensiunnya. Siap? Benzema. Modric jadi betul pas 10. Pertanyaan pertama selesai. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan, tagak kamu ko. Siapa yang bisa menyebutkan 10 nama sahabat Nabi? Silakan. Siapa yang bisa 10 sahabat Nabi? Yang bisa maju ke muka. Ma yang paling kare soro tadinya. 10 sahabat Nabi. Silakan nak, silakan maju. Silakan. 10 nama sahabat Nabi Muhammad. Silakan sebutkan nama, kemudian umur, dan silakan disebutkan. 12 tahun. Silakan 10 nama sahabat Nabi. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib, bagus. 2, Abu Bakar Siddiq, mantap. 3, Umar bin Khattab. Yang keempat, Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin, sudah 4, bagus. Yang kelima, Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi Muhammad. Kemudian yang keenam, ambo celiak di belakang lah banyak yang mulai membuka HP Bapak Ibu. Silakan nak. Yang ke-6. Yang ke-6, Neymar Allah tadi. Ya. Yang ke-6, Umar sudah. Nuaiman. Silakan. Siapa yang ke-6? Ali Allah. Sudah. Ali, Utsman, Abu Bakar, Umar bin Khattab, sudah. Yang kelima, Bilal bin Rabah. Yang keenam, Khalid bin Walid, 6.
Siapa yang menjawab Bapak Ibu? Zaid bin Thabit, bagus. Penulis wahyu. Kemudian yang ke-8, Hamzah, bagus. 9. Satu lagi. Siapa? Satu lagi. Siapa? Asyam Hafiz. Yang ke-10 siapa? Tanya ke teman-teman, siapa yang ke-10? Siapa? Zubair bin Awam, bagus. 50.000. Nanti Ustadz kasih dompet Ustadz di mobil. Nanti Ustadz kasih. Siapa namanya? Putri, silakan Putri. Jadi itu yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu. Anak-anak kita lebih banyak kenal dengan artis-artis, pemain sepak bola. Kemudian banyak yang lebih kenal dengan artis-artis Korea. Itu yang perlu kita ubah Bapak Ibu. Mulai hari ini dongengkan kepada mereka kisah-kisah heroik para sahabat Nabi, para tabi'in. Bagaimana Asadullah, Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Kemudian Hamzah, Asadullah, singanya Allah. Kemudian bagaimana dengan Nuaiman, sahabat Nabi yang lucu luar biasa. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang dermawan, Masya Allah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak generasi muda. Kau yang terakhir Bapak Ibu, terakhir. Ambo ikut terakhir ingin memberikan hadiah yang lebih besar. Siapa yang bisa menjawab, ambo hadiah 1 juta. Rp1 juta. Ustaz, bagus Ustaz Acok memberikan hadiah. Tahadu tahabbu, kata Nabi. Saling kalian memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi siapa yang bisa menjawab, ambo hadiah 1 juta. Ikut terbuka untuk umum. Ibu jawab Pak Mulia, 1 juta. Ambo lu dia go Bapak Ibu. Bagus. Yang bisa 1 juta. 1 juta tambah HPC. Pertanyaan. Kecil Bapak, aku payah aku. Ndak ku murah, mudah. Pertanyaan untuk umum. Tadi kan anak, kini untuk umum Ibu jawab Pak. Pertanyaan. Bulan sadonyo dalam kalender Hijriah bara? 2 boleh. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Kita ngaji pi jam bara? Selesai jam 2 Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan yang diakuisasi oleh Allah yang merupakan identitas umat Islam 12. Pertanyaannya adalah, berhadiahnya tadi Bapak Ibu 1 juta ditambah HP. Pertanyaan, siapa di antara ibu jawab Pak, termasuk anak-anak, yang bisa menyebutkan mulai dari alun Ibu. Siapa yang bisa menyebutkan mulai dari bulan yang pertama sampai bulan yang ayo capeklah Ibu. Iya Ibu. Silakan. Siapa nama Ibu? Bu Misri. Bu Sri. Ibu yang akan menjawab.
Tunggu lu, ambo celik dompet ambo lu. Aman. Silakan Bu Sri. Kalau benar 1 juta tambah HP. Kalau salah lagi ambo 1 juta. Nah. Itu judi, tak boleh, itu judi. Silakan Bu Sri, tafaddal. Muharram. Tunggu lu, bakal bibi Bu pucik. Muharram 1. Safar 2 ya bulan kini, 2 Safar. Kemudian bagus Rabiul. Yang ketiga bakal banyak dan menjawab. Rabiul bagus, mantap. Yang kelima Rajab. Ada yang hilang. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Banyak dan menjawab ya. Bu, bara orang menjawab ituang sadonyo. Dah ikut di musajid demi Allah. Ituang sadonyo bara yang menjawab tadi. Kalau ya, yang kabar tadi Bu, Rajab, Sya'ban bagus, Ramadan mantap, Syawal, Zulqa'dah, Cik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekor. Banyak menjawab tadi. Ada 20 juta. Aduh. Ambo minta nombor rekening ibu Biko. Yang jangan galak-galak Bu. Yang menjawab tadi berapa banyak orang? 20 orang. Berarti 20 juta. Tambah HP 20 buah. Kirim nomor rekening ibu kamu. Habis ambo celik-celik Biko. Tapi dikirim, ndak, masih salah. Masih salah. Kalau benar, ambo sawi benar. Kalau salah, ambo sawi salah. Masih salah. Bulan yang pertama, Bu. Abu? Muharram. Bukan, yang paling pertama. Rabiul Awal, ndak, yang paling pertama. Ramadan capek nak puasa. Januari. Marilah kau nak siapa Bapak Ibu. Semangit nak tadi. Yang bulan pertama Al-Muharram. Ustaz, itu kan beda alif lam. Tak, bedanya jauh. Yang benar itu Al-Muharram. Apa bedanya dengan Muharram? Kalau Muharram artinya semua yang diharamkan. Mencuri Muharram, LGBT Muharram, bentuk majhul dalam bahasa Arab. Berzina Muharram, diharamkan. Kalau ingin kita jadikan penanggalan bulan, waktu atau hari, pakaikan alif lam. Contoh, hari Minggu bahasa Arabnya apa? Ahad, bukan. Ahad itu Esa. Qul huwallahu. Katakanlah Allah itu Esa. Hari Minggu itu Al-Ahad. Pakai alif lam. Jadi yang pertama Al-Muharram. Yang kedua indak lo pakai alif lam sadonya Bapak Ibu. Yang kedua Safar saja, Safar. Yang ketiga Rabiul Awal, mantap. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima ndak ada al-al, ndak ada al-al lain. Al-al lewat. Yang benar bukan Jumadil Awal, tapi Jumadal Ula. Jumadal Ula. Yang keenam Jumadal Akhirah, pakai tamar butuh di ujungnya. Jumadal Akhirah. Yang ketujuh
Rajab bagus. Yang ke-8 Syakban. Yang ke-9 yang ke-10 yang ke-11 Zulqa'dah. Yang ke-12 itulah 12 identitas umat Islam. Kita dari Januari sampai Desember hafal di luar kepala. Ketika identitas umat Islam, kalender kita yang diakui oleh Allah, banyak yang tidak hafal, Bapak Ibu. Ustaz, jadi apa intinya Ustaz? Selamat piti hamba. Jadi ingat Bapak Ibu, hafalkan 12 tadi, itulah identitas umat Islam. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini yang poin penting yang ingin Amba sampaikan. Lah sajam kita ngaji, Amba tambah seketik lain. Kini Amba tanya Bapak Ibu, ada ndak siswa kita, anak kita di RW 3 balai dah ya? RW 3 balai, ada ndak alumni atau senior atau anak kita yang sedang menempuh pendidikan di Timur Tengah? Ada enggak? Lain? Enggak ada. Itu PR kita bersama Bu RW. Itu PR kita bersama. Satu RW harus ada anak-anak yang kuliah ke Timur Tengah. Tujuannya kuliah Ustaz, menjadi suluh bendang dalam negari. Mas'al, marja', tempat bertanya, tempat kembali permasalahan umat, ditanya kayaknya. Amo kini sampai tahun lah turun ke Sumatera Barat dakwah. Banyak masalah-masalah yang jamaah kita banyak yang tak tahu. Tak mungkin satu tampik dijelajahi, tak mungkin. Makanya harus ada anak kita yang kita utus kuliah ke Timur Tengah Ustaz. Berapa biayanya para lu Ustaz? 35 juta untuk berangkit. Ketika tiba di Mesir, di Madinah, di Yaman, Sudan, Libya, Maroko, beasiswa banyak. Tapi berangkat butuh wang 35 juta. Ustaz, dah ada pitih kami Ustaz. Tak usah kita mencari pitih. Banyak kini konglomerat, orang-orang kaya, para muhsinin yang mengeluarkan hartanya untuk memberikan sedekah, infak dan zakat untuk fisabilillah anak kita yang berjuang menuntut ilmu. Adik ambo Januari kapatang berangkat kuliah ke Mesir. Berapa biayanya? 35 juta. Berapa pitih yang nyebawa? 80 juta. Ada patang dari Darul Muwahhidin daya, Ustaz Jal Fatullah binaan beliau. 8 orang berangkat ke Timur Tengah. Ambo panggil 8 orang, ambo minta khutbah di Bukit Tinggi. Ambo yang khutbah Jumat, proposal masuk ke pengurus, dapat PT sekian juta. Ambo alihkan ke para muhsinin orang kaya di pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Ada yang bagi 20 juta, ada yang bagi 10 juta. PT itu banyak, tugas kita persiapkan mereka. Ada anak kita tadi yang imam, Masya Allah suaranya Bapak Ibu, suruh ke Timur Tengah. Banyak kini masalah yang harus dijawab oleh orang yang PK dengan syariat, yang faham dengan agama. Contoh sajalah, bagi contoh sederhana. Ada pedagang di situ Bapak Ibu. Ada pedagang. Lain, kini bertanya, pedagang mengambil keuntungan lebih 100% boleh tidak? Boleh tidak? Mengambil keuntungan lebih 100% boleh tidak? Kini simak kalimat ambo Bapak Ibu. Para pedagang mulai kini jangan ragu. Karena ambo 2 minggu yang lalu dilantik jadi komisi fatwa di MUI Bukit Tinggi. Pertanyaan yang paling banyak dimunculkan pedagang-pedagang. Bukit Tinggi itu kan pasar sadonya Bapak Ibu. Pasar teh, pasar bawah, Aur Kuning, itu pasar sadonya. Banyak pedagang bertanya kamu, Ustaz, yang menjadi keraguan kami selama mengambil keuntungan kami, mengambil keuntungan lebih 100%, boleh atau tidak?
Ada ustaz mengatakan tak boleh. Ada ustaz mengatakan boleh. Ma yang batu ustaz. Mulai kini jangan ragu. Para pedagang akhdhu ribhin aktar min mi'ati fil mi'ah. Mengambil keuntungan lebih 100%. 4 ulama mazhab dalam fikih mengatakan sah boleh. Boleh. Tapi ingat 2 kerugian. Yang pertama, kalau mengambil untung lebih 100% halal. Boleh. Tapi ingat, barang dagangan kita tidak akan lama lakunya Bapak Ibu. Kerugian yang kedua, kurang berkah. Halal, halal. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi kurang berkah. Bagaimana cara memberkahinya Ustaz? Keluarkan zakat, keluarkan sedekah, berinfak banyak-banyak. Yang kurang suci, dibersihkan dengan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Contoh kedua. Ibu jua pak datang kamu saji. Kemudian jalan, kita lauduk dari rumah kok, jalan. Kemudian di samping jalan ada banda ketik. Kemudian dalam banda tadi lengkap kotoran, najis, kotoran wawau, kotoran kucing, airnya hitam, keruh, pekat. Najis sadunya dalam banda tadi di samping jalan. Kita lah bau dua di rumah jalan gitu. Kemudian tagalincia. Lihat tahu tagalincia Bapak Ibu? Lai. Tasyalia. Atau kalau bahasa kampung ambo disuliki takongkang. Pokoknya jatuh ke dalam comberan tadi. Nyola bau dua. Jatuh ke dalam najis tadi. Uduaknya batal atau tidak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Itu yang harus kita kuasai balik. Uduak tidak batal. Bakun tidak batal. Yang membatalkan uduak ampeknya. Selain dari ampek kon tidak batal. Yang pertama, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa tanpa penghalang. Kulit ibu tak pacik jombo. Tak batal dua kita batal. Karena kulit jo kulit dewasa dengan dewasa tanpa penghalang seperti kain. Yang kedua, keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Kubul kemaluan, dubur bagian belakang. Setiap yang keluar batal 2. Yang ketiga, zawalul akli, hilang akal, pingsan, mabuk, tidur berbaring, batal 2 gitu. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Selain dari 4 itu, 2 indak batal. Makanya banyak yang perlu dikaji. Siapa yang perlu mengkaji? Anak-anak kita yang mendalami ilmu ke Timur Tengah Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kelak dari RW 13 mudah-mudahan ada generasi muda, anak-anak kita yang kita sokong bersama-sama melanjutkan pendidikannya ke Timur Tengah untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami agamanya. Itulah kajian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum membututui, yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian. Bagus, bagus. Suami istri bersentuhan kulit batal dua atau tidak? Batal atau tidak? Kau penting. Ibu jawab yang praktek batal di rumah batal. Suami istri bersentuhan kulit batal. Angkat tangan. Yang praktek di rumah 1, 2, 3 ampe orang. Jadi berarti selebihnya tidak batal. Ustaz, batal atau tidak? Ulama beda pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i kok kan mayoritas di Indonesia mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit suami istri sengaja atau tidak, dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, bersentuhan kulit mutlak batal. Itu mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab yang kedua,
Imam Ahmad bin Hanbal, suami istri bersentuhan kulit kalau dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Kau pendapat yang kedua, Ustaz, kalau Ustaz surang, yang Ustaz lakukan? Ambo sejak dulu sampai kini, sejak kuliah sampai kini, sama je Ustaz somat. Dari dulu sampai kini mazhab kami Imam Syafi'i. Ambo jo isteri ambo bersentuhan kulit, wudu ambo batal. Ambo, ibu jawab yang tidak batal, silahkan. Ada pendapat, setiap ulama punya dalil. Ustaz, berarti kalau Ustaz pergi ceramah, salaman batal wudu? Yo. Awal nikah dulu, isteri ambo ndak tahu tentang iko. Jadi tetap salaman kami. Sampai di masjid, ambo ulang wudu balik. Kalau kini isteri sudah faham, jadi kalau ambo ni pergi kajian, pergi mengajar, pergi kamu saji, ndak salaman. Ambo cium saja ubun-ubun ya Bapak Ibu. Baku ubun-ubun. Karena ubun-ubun bukan kulit. Itu rambut. Ustaz, kalau bininya lebih tinggi dari suaminya, panjik meja Bapak Ibu. Kalau ambo batal. Yang tak batal, silahkan. Khilafiyah, yang batal itu menyentuh bini orang. Masih ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Cukup? Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ambo mohon doa Bapak Ibu. Malam kini langsung berangkit ke Bukit Tinggi. Jadi ananda kita yang putri tadi mana? Ikut Ustaz keluar. Ada tadi janji ambo. Yang 1 juta tadi siapa dapat? Ustaz, bila pertanyaan yang lain Ustaz, undang ambo besok balik. Itulah kajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.